Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat dinantikan kehadirannya oleh segenap umat Islam di seluruh dunia, termasuk kita insyaallah. Bulan yang kita rindukan kehadirannya dengan segala keistimewaan, dengan segala anugerah yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang harus menjadi muntolak atau titik tolak perubahan dalam kehidupan kita, peningkatan dalam kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak orang yang Allah sampaikan usianya, kesehatannya di bulan Ramadan tahun ini. Kita salah satu di antara sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kembali beribadah di bulan suci Ramadan ini. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mengimani rukun iman yang diantaranya adalah al-imanu bir-rusul, mengimani para rasul wal anbiya, dan juga para nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk memberikan pedoman, petunjuk, membimbing kita, mengajarkan kita tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara nabi, tentu berbicara yang pertama kali adalah Abul Bashar, bapaknya para manusia, bapaknya seluruh manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi yang juga manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah tiupkan ruh langsung kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah bentuk Adam langsung ya dengan kuasanya, sehingga Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dan kelak Allah turunkan ke muka bumi ini. Kalau berbicara tentang sejarah ataupun kisah Nabiullah Adam alaihissalam, kita banyak tentu menemukan sumber utama di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi serta buku-buku sejarah tentang para nabi dan rasul. Namun dikaitkan dengan bulan Ramadan, sebenarnya Nabiullah Adam alaihissalam memberikan pelajaran yang utama kepada kita, setidaknya tentang pertaubatan. Setidaknya kita mengetahui dari Nabiullah Adam alaihissalam bahwa memang dosa atau kesalahan pertama yang dilakukan oleh manusia adalah yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Tetapi pertaubatan pertama pun yang dilakukan oleh manusia yaitu oleh Adam alaihissalam. Bagaimana Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan yang luar biasa. Sebagai manusia pertama, beliau diberikan kenikmatan yang tiada tara. Sampai kemudian Allah ciptakan juga dari rusuk beliau seorang pendamping, yaitu Ibunda Hawa yang menjadi ibu seluruh manusia. Dari mereka berdualah ya lahir generasi manusia yang begitu banyak, yang sampai detik ini entah sudah berapa miliar jumlahnya. Itulah anak keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Wa khalaqa minhuma, dan diciptakan dari keduanya itu adalah keturunan yang banyak. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha
wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari keduanya lah keturunan baik dari laki-laki maupun perempuan. Namun di situ ada ujian, di situ ada tentang pembuktian keimanan Nabiullah Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberikan nikmat, Allah menguji Adam dan Hawa dengan diberikan sebuah larangan agar keduanya tidak mendekati satu pohon yang disebutkan syajaratul khuldi. Ada yang menyebutkan para ulama namanya itu pohon khuldi, ada yang menyebutkan sifat pohon itu adalah pohon kekekalan, gitu ya. Nah, disitulah kemudian Allah hadirkan ujian itu sekaligus iblis laknatullah alaihi yang mencoba menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala atau larangannya. Maka singkat cerita, Adam dan Hawa tergoda sehingga akhirnya mereka berbuat dosa. Apa perbuatan dosa mereka? Melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini, niscaya kalian akan menjadi hamba-hamba Allah yang zalim. Artinya menzalimi diri sendiri, yaitu perbuatan dosa. Tapi khotiman rahmani wa rahmakumullah, disitulah pelajaran yang utama yang bisa kita ambil. Sejak bapak manusia yang bernama Adam alaihissalam, ibu manusia yang bernama Hawa, kita mengambil pelajaran bahwa manusia tidak akan pernah luput dari dosa dan kesalahan. Dosa dan kesalahan adalah takdir bagi manusia, ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Adam dan Hawa memilih untuk bertaubat, memilih mengakui dosa dan kesalahannya. Sehingga kemudian mereka berdua diberikan ilham, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui dosa dan bertaubat. Dan mereka berdua berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri dan kami telah berbuat dosa dan kesalahan dengan melanggar aturan-Mu. Maka itu ya Allah, ampuni kami, rahmati kami. Kalau tidak, niscaya kami termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi. Ya. Jadi dari peristiwa ataupun perjalanan hidup Nabiullah Adam dan Hawa, kita bisa mengambil sebuah ibrah di bulan suci Ramadan ini. Allah hadirkan Ramadan sebagai media untuk kita bertaubat. 11 bulan terakhir kita pasti melalui banyak dosa dan kesalahan, kelalaian. Kita banyak melakukan aib dan cela yang Allah Subhanahu wa taala tutupi, tetapi tidak akan lepas dari hisabannya. Oleh karena itu Allah hadirkan Ramadan. Wa Ramadhanu ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Dari Ramadan ke Ramadan adalah penggugur dosa dan kesalahan di antara kedua Ramadan itu. Maka kita syukuri khotiman rahmani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita, kesehatan kita di bulan Ramadan ini, itu adalah tanda isyarat dari Allah agar kita bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah kawah candra di muka, media untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bertaubat, dan insyaallah kita keluar dari bulan Ramadan, madrasah Ramadaniyah ini menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih, tidak membawa dosa dan kesalahan. Manfaatkan Ramadan yang masih awal ini untuk kita terus mengisi dengan ibadah-ibadah sekaligus memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan yang dinanti-nantikan kehadirannya untuk membersihkan diri kita, mensucikan jiwa kita, dan kita berharap terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Khotiman rahmani wa rahmakumullah. Selamat berbuka puasa. Jazakumullah khairan katsiran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.